Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabipun. Ya pun. Selamat siang. Kembali lagi kita dalam program Pijakan Podcast Intelijen Kejaksaan Negeri Metro bersama saya Devi Restayuda dan rekan saya Iqbal Fahrian. Halo Sobat Adiaksa. Hari ini kita mengangkat tema masih yaitu tentang cagar budaya di Kota Metro. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih Pak. Ya. Yaitu dengan Bapak Dr. Oki Hajiansyah Wahab, SIP MH, selaku TACB Tim Ahli Cagar Budaya di Kota Metro Pak. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada hari ini Pak. Berbicara tentang cagar budaya Pak yang ada di Kota Metro ini Pak, bagaimana kategori dan kriteria dari cagar budaya khususnya di Kota Metro tuh? Terima kasih Pak Yuda, terima kasih Kejaksaan Negeri Metro. Saya juga cukup excited dan kaget ya bahwa Kejaksaan memberikan perhatian pada isu-isu soal cagar budaya. Kembali ke pertanyaan Bapak, apa saja kriteria cagar budaya? Cagar budaya itu bentuknya bisa bermacam-macam, ada bangunan, ada struktur, ada benda. Secara umum dia kalau berusia 50 tahun atau lebih, kemudian memiliki arti penting bagi pengetahuan, kebudayaan, agama, dan nilai sejarah yang bagi satu perkembangan masyarakat. Saya kira definisi itu diatur di Undang-Undang tentang cagar budaya. Jadi untuk dikategorikan kriteria cagar budaya itu objek tersebut usianya di atas 50 tahun Pak ya. Oh, kalau yang usia di bawah 50 tahun itu belum Pak ya. Tapi bisa Pak nantinya diusulkan kalau memang ada Pak. Siapa Pak penggagas atau cikal bakal Kota Metro mengusulkan cagar budaya itu sendiri Pak? Jadi kalau di undang-undang penetapan sebuah cagar budaya itu berangkat dari rekomendasi yang namanya Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB. Nah, TACB itu dibentuk oleh pemerintah. Kalau di provinsi oleh pemerintah provinsi, kalau di kota oleh pemerintah kota. Awalnya dulu saya ini sebenarnya juga anggota TACB di provinsi. Lalu kemudian karena perintah undang-undang membentuk semua di kabupaten, Kota Metro merupakan kota pertama di Lampung yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Karena Tim Ahli Cagar Budaya ini mengikuti sertifikasi. Jadi Metro ini sendiri kota pertama ya Pak. Pertama di Hebat. 13 kabupaten kota. Tahun ini kalau tidak salah sudah Lampung Timur, Lampung Tengah juga sudah membentuk TACB. Oke. Untuk di Kota Metro sendiri Pak, ada berapa objek cagar budaya atau warisan zaman kolonial yang telah resmi tercatat? Sebenarnya banyak Pak. Sebelum objek itu ditetapkan, jadi yang disebut cagar budaya itu ketika dia sudah melalui penetapan oleh wali kota atau kepala daerahnya ya. Kalau yang sudah ditetapkan sekarang itu baru 4, di Rumah Dokter, Menara Masjid Taqwa, Klinik Santa Maria, dan Rumah Sakit Ahmad Yani yang lama ya. Health Center betul. Nah, ada 4 lagi yang sedang diusulkan, Rumah Asisten Modana, kemudian Sumur Putri, kemudian ada beberapa lagi. Jumlah itu seiring dengan pendataan yang dilakukan terus-menerus. Kalau kemarin usianya mungkin belum cukup, berapa tahun lagi mungkin cukup, dan apakah dia punya arti penting bagi perkembangan sebuah kota. Nah, kebetulan cagar-cagar budaya warisan kolonial yang Bapak Yuda tanyakan itu adalah wujud dari tata kota ketika Metro pertama dibentuk. Jadi semua hampir bangunan cagar budaya itu berdekatan. Karena kebetulan tata kota Metro itu dirancang oleh Belanda ya Pak. Jadi kita tuh beruntung kota ini karena tata kotanya itu sudah berkelas sejak zaman dulu. Dia berdekatan antara masjid, taman, pasar, rumah sakit. Pemetaan itu udah ada sejak zaman dulu ya Pak. Oke Pak. Bisa Pak diceritakan sedikit Pak tentang sejarah rumah Dr. Swaning Pak? Oh iya. Rumah Dr. Swaning itu dulu dibangun di kisaran 1937. Itu untuk rumah dinas dokter. Nah, kalau dulu bukan hanya sekarang kan wali kota, wakil wali kota, Kajari yang punya rumah dinas ya. Dan dulu pemerintah Belanda itu udah nyiapin rumah dinas. Kan dulu dokter tuh profesi yang langka. Ya, dokter tuh dikirim dari Jawa ke daerah kolonisasi. Sebelum dia datang dia dibuatkan tuh rumahnya.
Nah, dokter pertama namanya Sumarno Hadiwinoto. Nah, dia menempati rumah itu. Dulu kita belum punya rumah sakit. Dulu rumah sakit pertama di Medan itu Rumah Sakit Santa Maria. Santa Maria. Nah, jadi rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan Katolik. Nah, dokter-dokter itu semua mengabdi di situ sebelum ada rumah sakit umum di tahun 50-an. Oh, jadi rumah dokter Suwani itu Suwani sendiri Pak itu dibangun pada tahun 1937 Pak. Ya, sampai sekarang kemudian berlanjut peruntukannya ditempati oleh dokter-dokter pemerintah juga. Sampai akhirnya tahun 90-an itu sudah nggak ada dokter lagi yang tinggal di situ, sempat jadi rumah makan, sempat jadi tempat kantor dinas lingkungan hidup, dan akhirnya sekarang ditempati jadi rumah informasi sejarah. Itu sendiri untuk rumah dokter itu sendiri Pak, bentuknya masih asli Pak? Sebagian besar itu masih asli kecuali atap. Jadi 90% bentuknya fondasinya itu dindingnya Masih asli, orisinil. Nah, kecuali atap. Mungkin karena perubahan zaman waktu dia berubah atap ya. Untuk merubah suatu bentuk Pak ya, bentuk tadi Pak mengatakan bahwasanya rumah dokter itu ada perubahan bagian atap, itu ada tata caranya Pak merubah itu Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi banyak yang belum tahu bahwa untuk mengubah bentuk cagar budaya, mengubah atau merenovasi atau merevitalisasi cagar budaya itu diatur di dalam undang-undang dan Permen PU. Jadi tidak bisa kita kepengen nih memperbaiki niatnya baik Serta-merta nggak bisa, karena dia harus mengkaji misalnya bahan bangunannya. Jadi sebisa mungkin renovasi cagar budaya itu mengembalikan ke bentuk aslinya. Misalnya kalau dulu tiangnya kayu jati, dicarikan tiang yang kayu jati. Jadi dicarikan bahan yang semirip mungkin. Mungkin tidak semua bahan tersedia, tapi dicarikan yang semirip mungkin. Jadi mewarisi kemurniannya Pak ya, keasliannya, bentuknya, dan juga bahan-bahannya Pak ya. Oke. Untuk cagar budaya rumah dokter Suwani sendiri Pak, program apa saja yang telah dilaksanakan? Bagus nih pertanyaannya. Jadi programnya itu rumah dokter itu tujuannya tuh pertama adalah memberikan sarana edukasi. Jadi kalau kita ke rumah dokter, ke rumah informasi sejarah sekarang, secara singkat orang bisa mengetahui perjalanan sejarah Kota Metro. Yang kedua adalah sebagai ruang publik. Jadi di situ juga ada UMKM yang juga banyak peran teman-teman kejaksaan itu membantu dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Jadi sekarang lagi sedang dibangun panggung baru. Jadi itu untuk kalau ada kegiatan-kegiatan kebudayaan. Yang paling tinggi itu sebenarnya kita ingin mendorong itu jadi destinasi wisata. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ke Metro kan bingung kira-kira mau kemana aja. Ke mall nggak ada, ke wisata yang barunya. Ya kan? Justru di banyak kota tua di Indonesia tuh wisata sejarah didorong. Nah, teman-teman kejaksaan beberapa kali juga Pak Kajati, terus ada pejabat-pejabat dari pusat, itu salah satu wujud dukungan bagaimana mendorong tempat mengenalkan sebuah kota. Identitas. Mungkin kalau orang diajak ke mall udah biasa, diajak ke kafe sudah biasa, diajak kemana sudah biasa. Karena kita nggak punya wisata alam yang bagus, maka wisata sejarah itu yang sebenarnya menjadi daya jual di Kota Metro. Jadi Kota Metro sendiri ini bisa dikenal, bisa lebih luas lagi dari identitas dari cagar budaya yang kita punya kan Pak. Untuk program ke depan di rumah dokter Suwani itu apa? Ke depan banyak Pak. Programnya kita ingin menjadikan itu jadi ruang publik. Jadi kalau teman-teman kejaksaan mau sosialisasi apa, kita sekarang lagi buatkan aula-aula kecil. Mau misalnya anak sekolah juga sekarang ada pelajar merdeka ya. Jadi yang belajar di luar itu mereka dibawa oleh gurunya ke sana. Jadi ingin jadi sarana edukasi, sarana rekreasi. Juga kalau sore orang bisa duduk-duduk. Itu program ke depannya Pak ya. Harapan Pak, harapan mengenai cagar budaya rumah dokter Suwani ini apa Pak? Saya kira harapannya itu semakin banyak pihak terlibat dan peduli ya. Jadi kita juga berterima kasih kepada teman-teman kejaksaan. Nah, dengan podcast semacam itu yang bagian dari mengenalkan juga, kemudian membawa kunjungan-kunjungan tamu-tamunya, sehingga kemudian lebih banyak orang tahu dan lebih banyak orang peduli. Betul. Jadi cagar budaya ini kan milik peradaban sebuah masyarakat ya. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa memiliki, dia juga akan menjaga, melestarikan juga. Iya, melestarikan. Oke Pak, menarik sekali Pak obrolan kita pada hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, mungkin ada Pak sepatah atau patah kata atau apa ini Bapak disampaikan pada podcast pada hari ini Pak? Ya pertama kita berterima kasih ya. Saya kira saya cukup
excited juga ini, kaget kejaksaan punya perhatian terhadap isu-isu sosial. Jadi tidak cuma isu-isu hukum, penegakan hukum, restoratif justice, tapi juga peduli terhadap persoalan sosial. Dan saya kira semakin banyak sekarang peradaban kita berkembang. Misalnya di kantor Bapak ini ada patung, jadi pelestarian sejarah yang menginspirasi itu juga menjadi bagian dari program pembangunan. Karena kehadiran peradaban hari ini kan warisan dari peradaban masa lalu dan meletakkan fondasi untuk masa depan. Betul. Ya, seperti kata Bung Karno sendiri, apa ya, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Betul Pak. Baiklah, demikian bincang-bincang kita pada podcast pijakan pada hari ini. Bila ada salah kata kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.